Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai formulasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Adapun kelompok 4 yang terdiri dari Rahayu Nengsi sebagai pemateri pertama, yang kedua Abel Sukma Aprilia sebagai moderator dan pemateri kedua, dan yang ketiga Ahmad Dedi Hidayat sebagai pemateri ketiga. Baik teman-teman, kita langsung saja pada pembahasan materi. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian formulasi masalah. Formulasi masalah dalam penelitian merupakan upaya untuk mengungkapkan berbagai hal berkaitan dengan masalah yang akan dijawab atau dipecahkan setelah tindakan dilakukan. Formulasi masalah merupakan titik olah hipotesis yang akan dikemas menjadi judul penelitian, sehingga harus jelas, padat, dan tidak bertele-tele, serta berisi implikasi menunjukkan adanya data untuk memecahkan masalah. Formulasi masalah dapat dilakukan dalam kalimat pernyataan, pertanyaan, atau menggabungkannya antara keduanya. Herawati mengemukakan beberapa petunjuk yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memformulasikan masalah penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, masalah hendaknya diformulasikan secara jelas, artinya untuk mempunyai makna ganda. Yang kedua, masalah peneliti dapat dituangkan dalam kalimat hanya. Yang ketiga, formulasi masalah umumnya menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, formulasi masalah hendaknya dapat diuji secara empiris. Maksudnya, dengan formulasi masalah itu memungkinkan bahwa dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kelima, formulasi masalah menunjukkan secara jelas subjek dan atau lokasi penelitian. Penulisan formulasi masalah. Masalah penelitian tindakan kelas yang telah dipilih perlu diformulasikan secara komprehensif, jelas, spesifik, dan operasional, sehingga memungkinkan peneliti untuk memilih tindakan yang tepat. Dalam memformulasikan atau merumuskan masalah, kiranya peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya berlaku, yaitu dengan memperhatikan yang pertama aspek substansi, kedua aspek formulasi, dan ketiga aspek teknik. Isi aspek substansi atau isi yang terkandung perlu dilihat dari bobot atau nilai kegunaan manfaat pemecah masalah melalui tindakan seperti nilai aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa atau mirip yang dihadapi guru, kegunaan metodologik dengan diketemukannya model tindakan dan prosedurnya, serta kegunaan teoritik dalam memperkaya atau mengoreksi teori pembelajaran yang berlaku. Sedangkan dari sisi orisinalitas, apakah pemecahan dengan model tindakan itu merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya? Jika sudah pernah, berarti hanya merupakan pengulangan atau replikasi saja. Aspek formulasi. Pada aspek formulasi, seyogianya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan, meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam bentuk deklaratif atau pernyataan. Hendaknya, dalam rumusan masalah tidak terkandung masalah dalam masalah, tetapi lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang dipermasalahkan. Dan yang ketiga, aspek teknis. Aspek teknis menyangkut kemampuan dan kelayakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih. Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan teoritik dan metodologi pembelajaran, penguasaan materi ajar,
kemampuan metodologi penelitian tindakan, kemampuan fasilitas untuk melakukan penelitian seperti dana, waktu, tenaga, dan perhatian terhadap masalah yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, disarankan untuk berangkat dari permasalahan sederhana tetapi bermakna. Guru dapat melakukan di kelasnya dan tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang besar. Untuk cara perumusan masalah, pada umumnya masalah dirumuskan dengan mengikuti kaidah-kaidah. Yang pertama itu biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua itu rumusan masalah harus jelas dan padat. Yang ketiga itu harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat itu harus merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis. Yang terakhir itu harus menjadi dasar judul penelitian. Nah, adapun contoh pertanyaan penelitian, saya contohkan ya. Yang pertama itu, kesulitan apa sih yang dialami siswa dalam mentransfer keterampilan dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain? Yang kedua itu, apakah siswa dapat mentransfer keterampilan dua mata pelajaran yang disukai? Yang ketiga itu, apa yang menyebabkan siswa menyukai suatu mata pelajaran? Dan masih banyak yang lainnya. Baik, mengenai tujuan dan manfaat formulasi masalah. Nah, formulasi masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Menurut Nasir, tujuan dari pemilihan serta perumusan masalah adalah yang pertama, untuk mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang. Yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Yang ketiga, melekatkan dasar untuk memecahkan penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, memenuhi keinginan sosial. Dan yang terakhir itu menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Baik teman-teman, sekian presentasi materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.